Negara. Tadi Feni sudah menginformasikan bagaimana proses seleksi dari 19 calon pimpinan KPK yang nantinya akan disaring menjadi 8 orang. Tapi bagaimana dengan profil mereka? Friska Clarissa sudah siap dengan informasinya. Silakan Friska. Olivia, rekam jejak dari para calon pimpinan KPK ini jadi telusuran utama oleh pansel KPK. Saudara, setelah sebelumnya 48 calon, kini tinggal 19 calon yang akan disaring lagi menjadi 8 calon pimpinan KPK. Setiap calon berasal dari latar belakang berbeda, ada yang masih aktif di Polri, PLT pimpinan KPK saat ini, pegawai sipil di KPK hingga ekonom. Kita tahu saudara bahwa lembaga KPK sejatinya sebagai lembaga yang mengemban harapan masyarakat untuk memberantas korupsi. Sehingga para capim diharapkan memiliki integritas dan juga rekam jejak yang bersih dan baik. Kami ajak Anda saudara mengenal singkat para calon pimpinan KPK berikut ini. Kami awali dengan nama Ade Maman Suherman yang berprofesi sebagai dosen dan juga menjabat Ketua Jurusan Hukum Internasional di Universitas Sudirman. Dalam tahapan wawancara oleh panitia seleksi pimpinan KPK, Ade Maman mengkritisi manajemen barang sitaan oleh KPK. Ia menilai saudara pada saat pelelangan barang sitaan hasil korupsi dilakukan tanpa proses audit. Lalu ada pula nama Brigjen Basaria Panjaitan yang saat ini masih aktif di Polri. Pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Provos Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Brigjen Basaria menekankan bahwa fungsi penindakan korupsi dilimpahkan ke kepolisian dan kejaksaan. Ini juga sempat menuai kritisi dari para pimpinan KPK saat ini. Basaria menilai fungsi KPK memaksimalkan dalam penyelidikan. Dan pada saat wawancara dengan pansel KPK, Basaria Panjaitan juga menyatakan tidak akan tebang pilih dalam menindak kasus apabila nantinya terpilih sebagai pimpinan KPK, termasuk apabila nantinya ada orang dari kepolisian tempat ia bernaung saat ini diduga melakukan tindak pidana korupsi. Berikut kami hadirkan pernyataan dari Brigjen Basaria Panjaitan pada saat wawancara seleksi calon pimpinan KPK. Seandainya ada korupsi di tubuh Polri, apalagi yang melakukan korupsi itu adalah orang yang pernah berjasa pada Ibu. Kalau masalah independen, sepanjang memang itu benar-benar alat bukti bisa kita temukan, 2 alat bukti tadi, kita tidak perlu melihat siapa orangnya. Saudara, ada pula nama Agus Raharjo yang merupakan mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintahan. Pansel sempat mempertanyakan aset kekayaan Agus Raharjo yang dikaitkan dengan pengalamannya sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan. Kita lihat pula calon berikutnya, calon pimpinan KPK berikutnya ada Alexander Marwata yang merupakan Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Alexander Marwata ini memiliki pendapat yang berbeda atau dissenting opinion dalam memutuskan perkara dugaan sengketa suap Pilkada Lebak Banten yang menyeret mantan Gubernur Atut Khosyah. Hakim Alexander menilai Atut tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Ada pula calon pimpinan KPK lainnya saudara, yakni Budi Santoso yang merupakan komisioner Ombudsman. Dalam sesi wawancara dengan pansel KPK, Budi Santoso menilai akan membentuk KPK di sejumlah daerah. Lalu ada pula nama lainnya, Chesna Fizetti Anwar yang merupakan Direktur Kepatuhan Standar Chartered Bank. Pada saat wawancara kemarin, Chesna menyatakan bahwa pentingnya memberantas korupsi di Indonesia sebagai bagian untuk menguatkan perekonomian. Berikut kami hadirkan pernyataan dari Chesna Fizetti Anwar pada saat seleksi Capim KPK kemarin. Per kapita itu kira-kira 2-4% per tahun. Makanya waktu saya membuat makalah itu, saya menunjukkan bagaimana sekarang posisi Indonesia sekarang di peringkat berapa, dan juga satu makalah yang dibikin oleh satu institusi itu menyatakan bahwa dengan growth yang diasumsikan itu negara Indonesia itu bisa menjadi negara top 10 ekonomi di dalam dunia. Berbagai latar belakang menjadi rekam jejak para capim KPK. Salah satunya dari tubuh TNI ada nama Majen TNI Purnawirawan Hendarji Supanji yang turut serta dalam seleksi calon pimpinan KPK.
Pensiunan TNI mantan Aspam KSAD ini telah menjalani wawancara. Pansel KPK menelusuri tabungan Hendarji Suparji sebesar 32,2 miliar rupiah dan 406.000 dolar Amerika Serikat sebagai pensiunan TNI. Selain itu, Pansel juga menanyakan sejumlah aset rumah dan mobil pada Hendarji. Lalu berikutnya saudara, ada Firman Syah TG Satya yang merupakan pendiri dan direktur Interkapita Advisory. Ada pula nama berikutnya yakni Giri Suprabdiono yang merupakan direktur gratifikasi di KPK. Artinya ini merupakan wajah lama di Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita lihat calon pimpinan KPK lainnya. Selanjutnya ada Jimli Asidiki yang merupakan ketua DKPP pada tahun 2012 hingga 2017 yang juga menjabat sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi pada periode 2003 hingga 2008. Jimli menegaskan tentang fungsi KPK yang sebenarnya bisa melakukan pencegahan korupsi di lembaga negara karena berhak meminta data-data keuangan pemerintah. Dan berikut pernyataan dari Jimli Asidiki. Sistem building dan kemudian sistem monitoring, bahkan KPK menurut undang-undang bisa minta laporan dari semua lembaga negara, termasuk kepada MPR, DPD, minta laporan mengenai agenda pencegahan masing-masing apa. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan. Itu tadi sistem monitoring jadi pendekatan dari Jimli Asidiki, salah satu calon pimpinan KPK. Kita lihat berikutnya ada nama Johan Budi Sabto Prabowo, bukan nama asing tentu, yang sudah dikenal sebagai juru bicara KPK dan saat ini menjadi PLT Wakil Ketua KPK. Dalam wawancara Pansel, Johan Budi menyatakan bahwa KPK masih bermasalah dengan urusan penetapan tersangka. Berikut adalah pernyataan dari Johan Budi pada saat seleksi Capim KPK. Ada seorang tersangka yang sampai setahun baru diperiksa. Ini tentu tidak bagus. Setelah saya jadi PLT Wakil Ketua sementara KPK, saya menjadi tahu di dalam memang ini salah satu yang perlu diperbaiki, Bu. Memang apa yang selalu saya sampaikan di dalam keterangan pers dengan dua bukti permulaan yang cukup, itu memang benar-benar didapat secara sahih ketika dalam proses penyelidikan. Berikutnya dari kalangan akademisi ada nama Laude Muhammad Syarif yang merupakan Rektor Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan yang menilai perlunya ada kesolidan komunikasi antar lembaga penegak hukum, KPK, Polri, Kejaksaan. Dan kita lihat pula calon pimpinan KPK lainnya, saudara. Ada nama Muhammad Gudiono yang merupakan Ketua Komite Audit UGM. Ada pula Nina Nurlina Pramono, Direktur Eksekutif Pertamina Foundation pada tahun 2011 hingga 2014. Ada nama Tony Saud Situmorang yang merupakan staf ahli Kepala BIN pada tahun 2014 hingga saat ini. Itu tadi saudara profil singkat dari 19 calon pimpinan KPK dan selanjutnya ada dua lagi. Sri Haryati yang merupakan mantan Kajati Lampung, ada pula Sujanarko, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK. Nantinya dari 19 nama ini yang juga terdiri termasuk Surya Chandra yang merupakan dosen Fakultas Hukum di Unika Atmajaya, ada pula Irjen Polisi Yoce Mende, mantan Kapolda Papua periode 2014 hingga 2015. Dari 19 capim KPK ini akan diseleksi 8 nama untuk selanjutnya diserahkan kepada Presiden. Tentu harapan masyarakat sangat besar ada di bahu para calon pimpinan KPK untuk menegakkan pemberantasan korupsi di tanah air. Selanjutnya saudara, kami kembali dengan informasi. Pasca penggusuran warga di bantaran Kali Ciliwung, kini kondisi Kali Ciliwung tengah berbenah. Lalu seperti apa janji pembenahan